Halo selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Puja Rizaldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang pada malam hari ini. Kita mau berbincangkan tema yang menarik akan membahas mengenai proyek underpass solusi urai kemacetan kawasan Taman Pelangi. Sesuai dengan bahasan kita pemirsa, di studio sudah ada dua narasumber kami yang akan berbincang mengenai hal tersebut. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu, sudah hadir Ibu Aning Rahmawati selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Selamat malam Bu Aning, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang bisa berjumpa kembali malam hari ini. Ya, ada bahasan yang mau saya tanyakan kepada Ibu terkait mengenai bahasan topik kita pada malam hari ini. Dan di samping Ibu Aning sudah hadir Bapak Indra Gunawan selaku Ketua 2 IAP Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Pak Indra, Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa dengan Pak Indra dan juga ada beberapa hal yang saya ajukan kepada Pak Indra. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Aning. Bu Aning, tanggapan Anda secara pribadi terkait mengenai proyek underpass solusi urai kemacetan kawasan Taman Pelangi. Iya, jadi Surabaya itu masih menyisakan 2023-2024 masih menyisakan 25 titik kemacetan. Dan 25 titik kemacetan itu alhamdulillah secara bertahap sudah kita selesaikan, sudah kita rampungkan, termasuk Taman Pelangi. Ini menjadi salah satu titik kemacetan yang sudah berada di ubun-ubun begitu ya. Karena pengaduan yang masuk ke DPRD Kota Surabaya itu luar biasa. Baik itu warga yang menempati Taman Pelangi, itu kan sebelumnya status mereka tidak aman ya, mau kemana-mana. Karena memang secara RDTRK atau RT/RW yang mungkin Pak Indra nanti bisa menjelaskan itu adalah RTH, bukan pemukiman. Sehingga sebetulnya tingkat keamanan mereka untuk berada di situ juga miris begitu bagi warga yang berinteraksi sosial itu harusnya tidak berada di posisi Taman Pelangi. Sehingga kemarin di 2024 sebetulnya kita sudah anggarkan dan harusnya selesai untuk pembebasan RTH tersebut, masyarakat dipindahkan dan insya Allah memang betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan kemacetan yang sudah sangat krusial. Karena di waktu-waktu kerja maupun di waktu pagi maupun sore itu pasti mencapai puncak kemacetan. Selalu itu Bu ya. Selalu. Pak Indra, saya butuh tanggapan Anda begitu menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Aning tadi, bahwasanya memang ini sudah menjadi langganan rutin begitu ya untuk area ke Surabaya, tentunya selalu menjadi kemacetan, apalagi jam-jam pulang kantor, jam berangkat syuting ini Pak, ini selalu macetnya luar biasa. Saya selalu terjebak di sana begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya betul. Jadi di dalam sistem transportasi Kota Surabaya, kedudukan Jalan Ayani ya, karena yang dilewati Jalan Ayani dan juga Jalan Jemur ini milik kedudukan yang sangat strategis, yaitu jalan arteri. Sehingga yang kedua adalah dia merupakan cerminan wajah kota. Maka yang ketiga adalah bahwa dia menjadi satu titik yang diandalkan oleh seluruh orang di Kota Surabaya, bahkan di sekitar Kota Surabaya. Baik. Maka kedudukan yang strategis ini mendorong akan perlunya pengaturan agar jalan tersebut menjadi lancar. Ini yang menjadi urgensi yang cukup besar dari sisi penataan kota dan penataan ruang untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya. Baik, Bu Aning, kita melihat ada area bagaimana dengan pembebasan lahannya, apakah sudah cukup maksimal begitu Bu Aning? Kalau kita melihat ada beberapa area pemukiman di tengah-tengah dari jalan atau Taman Pelangi itu sendirinya. Itu bagaimana nanti akan dipindahkan begitu atau mungkin nanti akan diubah atau bagaimana nantinya rencananya? Ya. Jadi memang DPRD sendiri juga sudah beberapa kali memfasilitasi penduduk yang ada di Taman Pelangi. Di situ ada 29 persil yang memang harus dipindahkan. Nah, 29 persil itu kemarin kita anggarkan 81 miliar untuk bisa baik itu pembebasan lahan ataupun memindahkan gitu ya. 81 miliar itu ternyata tidak bisa terserap semua di tahun 2024 karena status, meskipun kita konsinyasi itu juga belum bisa menyelesaikan masalah karena statusnya masih dalam proses persengketaan. Jadi 29 persil pada akhirnya hanya bisa dibebaskan 13 persil. Nah, sisa dari 13 persil dari 29 ya total itu nanti anggarannya kemarin kita sudah gedok akan dikeluarkan di tahun 2025 karena memang
harus menyelesaikan masalah sengketa yang kemarin ketika kita panggil ke DPRD juga sangat pelik ternyata, Mas. Tidak bisa secara otomatis, biasanya kalau misalnya di situ ada sengketa maka kita titipkan uang di pengadilan untuk proses konsinyasi. Baik. Sehingga nanti bisa mereka selesai atau tidak selesai, uang itu sudah kita titipkan di pengadilan. Ternyata tidak bisa seperti itu. Secara aturan hukum harus diselesaikan dulu sengketanya. Karena ya. nanti bisa lagi terjadi setelah selesai sengketa, bisa jadi perubahan diukur oleh BPN akan terjadi perubahan luasan dari masing-masing persil, sehingga kan nilai pembebasan juga berbeda, tidak seperti semula. Ini lebih menarik di pembahasan kita nanti. Saya butuh juga pendapat dari Pak Indra. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Jawapos TV. Banyak informasi kita sajikan di Jawapos Update. Semua ada di sini. Kementerian Kesehatan ikut terlibat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Satu persatu bus angkutan Nataru mulai berdatangan ke dalam terminal bus. Lontong kikil klengger ini memiliki rasa yang khas, sehingga selain lezat, juga dikenal empuk dan mudah untuk dikunyah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucor Saldi. Sebelum kita menyambung perbincangan kita dengan dua narasumber kami, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan VT berikut ini. Guna mengurai kemacetan di area Taman Pelangi Surabaya, pemerintah kota Surabaya akan membangun underpass yang rencananya akan dimulai pada tahun ini. Proses pembebasan 29 persil lahan perkampungan di area tengah Taman Pelangi ini pun kini tengah berjalan. Sebagai tahap awal akan dimulainya proyek senilai 200 miliar itu yang rencananya akan didanai oleh Kementerian PUPR. Proyek underpass Taman Pelangi bukanlah menjadi proyek pertama yang berhasil dibangun Pemkot Surabaya sebagai langkah dalam mengurai kemacetan lalu lintas. Sebelumnya Pemkot juga telah membangun underpass di kawasan Maijen Sungkono yang kini telah beroperasi dan berhasil mengurai kemacetan di kawasan tersebut. Lantas bagaimanakah dengan progres pembangunan proyek underpass Taman Pelangi Surabaya yang ditargetkan akan rampung pada 2026 mendatang? Akankah progres proyek tersebut berhasil seperti proyek underpass sebelumnya ataukah justru akan memicu masalah baru yang akan berdampak terhadap lingkungan sekitar? Mengingat di Taman Pelangi terdapat sebuah saluran air yang tidak bisa serta-merta ditutup untuk keperluan pembangunan underpass. Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Baik, Pak Indra, menyambung VT yang tadi sempat kita saksikan bersama begitu ya. Ini apakah solusi yang terbaik begitu bisa memberikan underpass begitu di daerah Taman Pelangi begitu Pak untuk bisa mengurai kemacetan? Kenapa tidak overpass Pak begitu Pak? Ya, baik. Underpass atau overpass ini sebenarnya teknik ya. Salah satu teknik di dalam
menambah kapasitas jalan. Mungkin sebelum itu saya sedikit menjelaskan, sebenarnya kemacetan ini adalah bahasa yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau dalam secara teknis tentu adalah menyajikan data rendahnya tingkat pelayanan jalan. Nah, artinya untuk meningkatkan tingkat pelayanan jalan ada beberapa cara. Di antaranya yang mungkin akan dipraktekkan di dalam underpassnya adalah minimum 2 sudah kelihatan, yaitu menambah kapasitas jalan. Itu tentunya kapasitas tampungan jalan bertambah. Yang kedua adalah meningkatkan manajemen lalu lintasnya. Baik. Nah, itu 2 hal itu. Nah, dengan adanya underpass atau overpass lah, kalau saya lihat cenderung ke underpass, maka hal itu akan menjadi solusi yang strategis dalam konteks untuk mengurai yang ada di situ. Nah, ini dengan dibangunnya hal seperti ini akan menekan tingkat kemacetan mencapai berapa persen ini Pak nanti? Kalau saya bicara data, kalau data yang saya ketahui dari 2022 dan 2023, tingkat pelayanan jalan Ayani, kalau kita bicara segmen Ayani, itu adalah tingkat pelayanan C. Artinya tingkat pelayanan yang memang sudah sesuai sebenarnya, secara umum rata-rata. Tapi kemudian ada permasalahan di segmen-segmen tertentu atau titik tertentu. Maka titik tertentu inilah yang menjadi problem yang harus diselesaikan. Nah, dengan adanya konteks tadi, yaitu peningkatan kapasitas jalan, dan kemudian adanya upaya rekayasa dan manajemen lalu lintas di situ, sehingga nanti harapannya tentu peluangnya sangat besar untuk mengurai kemacetan tersebut dalam konteks itu tadi. Nah, kita belum bicara yang luas lagi, dalam lalu lintas yang lebih luas lagi. Baik. Nah, Bu Ani, kita kembali mengenai sosialisasi Bu yang sudah dilakukan selama ini Bu sejauh ini. Ini kan proyeknya akan dibangun 2025 nih Pak ya? Rencananya begitu. Sosialisasi apa yang sudah dilakukan? Ya, jadi begini ya. Yang pertama kali harus kita runtutan dari perencanaan dan penganggaran. Untuk baik itu nanti underpass ataupun flyover begitu ya, itu nanti keputusan tetap ada di pemerintah pusat, karena memang meskipun kewenangan jalan itu sekarang sudah di-downgrade ya Pak Indra, sudah di-downgrade menjadi kewenangan pemerintah Kota Surabaya, cuman secara anggaran sepertinya nanti akan menggunakan APBN. Nah, ketika akan menggunakan APBN, maka secara tahapan perencanaan sebetulnya kalau sosialisasi sudah sering dilakukan ini terkait dengan warga yang bermukim di situ. Sosialisasi baik itu penggunaan jalan, pengembalian fungsi jalan, juga yang paling penting adalah bagaimana penghuni menerima proses negosiasi terkait dengan pembebasan lahan. Nah, sosialisasi dari pemerintah kota masih sampai pada tahap pemukim, warga yang tinggal di situ. Sosialisasi terkait dengan underpass maupun nanti flyover itu masih pada tahapan perencanaan berikutnya, karena masih harus ada uji publik begitu ya, harus ada. Dan kalau menggunakan APBD di perencanaan 2025, perencanaannya masih pada pembebasan lahan. Nah, kalau menggunakan APBN kita masih ada beberapa tahapan lagi karena tidak menggunakan APBD, sehingga kita belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas karena masih ada tahapan-tahapan perencanaan yang harus kita sesuaikan. Sekarang masih pada tahapan perencanaan sosialisasi untuk pembebasan lahan, karena selama lahan ini belum dibebaskan maka APBN tidak bisa turun. Baik. Nah, ini menyambung kembali tadi proyek pembangunan bypass ya Pak ya? Maaf, underpass Pak lebih tepatnya terkait mengenai hal ini. Kalau kita melihat bahwasanya ini ada namanya saluran air yang tidak bisa serta-merta ditutup untuk langsung Pak untuk keperluan pembangunan underpass ini. Lantas bagaimana Pak solusi? Atau boleh dikatakan apa mungkin strategi yang dilakukan dalam hal ini Pak? Ya, di dalam membangun underpass ini tentu tadi ada dampak-dampak ya, dampak sosial, ekonomi pun lingkungan. Nah, kalau tadi bicara tentang saluran, ini adalah kedudukan atau sesuatu yang bisa jadi terdampak dengan adanya ini. Maka hal tersebut harus dimitigasi di awal. Jadi pertama, memang sebelum membangun underpass atau overpass atau apapun itu, maka harus dilakukan mitigasi terlebih dahulu, yaitu mitigasi terhadap jaringan yang ada di situ yang terganggu mana saja. Tidak cuma saluran sebenarnya, situ mungkin bisa jadi ada saluran gas misalnya, bisa jadi ada saluran komunikasi. Nah, semua itu harus termitigasi dan kemudian dimanage dulu, dipindahkan dulu atau direkayasa dulu untuk kepentingan ketika proses pembangunan dan juga setelah pembangunan. Nah, itu adalah upaya yang harus dilakukan. Nah, memang kalau kita bicara tentang data atau kondisi yang mungkin sebelumnya juga sudah pernah kita dengar dari SS dan lain sebagainya, kadang-kadang kan ada laporan bahwa di sekitar situ itu
itu ada genangan, kemudian ada problem yang lain. Nah ini sekaligus harusnya bisa diselesaikan dengan underpass ini. Jadi bisa menumpang ke situ untuk menyelesaikan konteks yang lainnya. Itu mestinya seperti itu. Baik, kalau kita lewati terkait mengenai solusi Pak, kira-kira apa nanti yang akan diberikan pada saat nanti proses pembangunan yang berlangsung? Apakah nanti akan banyak menimbulkan kemacetan atau ada solusi lanjutan begitu yang bisa dilakukan dalam proses pembangunan yang sudah ada? Ya, tentunya pasti ada dampak atau ada risiko ketika proses pembangunan ini dilakukan. Pasti adanya, tentu tadi saya sampaikan di awal kan ada penyebabnya adalah berkurangnya kapasitas jalan. Ketika ada jalan yang ditutup satu ruas saja, maka kapasitasnya luar biasa ini. Anggap saja itu dilakukan konstruksi di satu ruas tertentu atau dua ruas tertentu, ini memberikan dampak yang luar biasa. Namun demikian konteksnya harus dipikirkan. Jadi kita harus bicara dengan yang lebih jauh lagi. Contoh misalnya ya, yang melewati Ayani siapa saja sih sebenarnya? Apakah murni ke Ayani saja apa tidak? Ternyata kan yang dari Sidoarjo mau ke tengah kota harus lewat Ayani. Nah ini bisa saja dialihkan mulai dari awal, dari tengah dan dari ujungnya. Jadi ini yang sudah kerasa dalam bentuk yang lebih luas lagi. Seperti pengalaman yang sudah ada tentunya. Kita tahu di Sidoarjo kemarin kan yang ke arah Juanda itu. Nah itu ada rekayasa tertentu yang memang masyarakat dibutuhkan bersabar juga. Oke. Nah Bu Aning, saya ingin bertanya kepada Anda terkait mengenai butuh waktu berapa lama jadwal untuk proses pembangunan yang sudah ada nantinya begitu ya. Jangan dijawab dulu Bu Aning, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Javos TV. Ya. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, saraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Baik pemirsa, menyambung tadi pertanyaan saya kepada Bu Aning ya terkait mengenai butuh waktu berapa lama ini menurut kacamata Anda pribadi dalam proses pembangunan dari underpass ini Bu. Silakan. Ya, jadi kita sebetulnya sudah menyelesaikan visibility study, sudah menyelesaikan DED juga sudah begitu ya. Cuman karena sumber dananya ini dari APBN bukan dari APBD, sehingga secara perencanaan anggaran ini yang kita sulit untuk memprediksikan. Karena kita pahami DPR kita punya DPR RI ya, DPR RI yang kemarin kebetulan kunker ke Kota Surabaya bersama dengan Wali Kota Surabaya, kita titipkan, dan intinya perencanaan penganggaran DPR RI itu untuk tahun 2025 ini kan sudah selesai, sehingga bisa menjadi 2025 perubahan. Baik. Itu yang akan coba dimasukkan. Jadi kalau masalah penganggaran di APBN ini kita tidak bisa secara konkret menyampaikan harus berapa bulan sekian, beda dengan APBD. Kalau APBD kita bisa menentukan bahwa penganggaran 2025 harus selesai multi-years misalnya 25-26. Tapi kalau APBN kita masih harus berkomunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Kalau sesuai dengan perencanaan kami terkait dengan komunikasi dengan APBN dengan pemerintah pusat itu 2025 kita selesaikan secara tuntas pembebasan lahan, sehingga 2026 itu harapannya bisa terbangun dengan baik. Kalau misalnya 2025 perubahan bisa dimasukkan, maka 2025 perubahan nanti bisa multi-years 2025-2026.
Seperti itu. Baik, jadi sudah ada gambaran ya secara langsung. Tapi selama ini sejauh ini Pak Indra bagaimana? Kendala-kendala apa yang sering muncul di dalam proses perencanaan secara langsung? Ya, kendala yang pasti adalah kalau kita bicara masalah pasti sebagai 3 ya, paling tidak sosial, ekonomi dan lingkungan. Ini yang secara umum dibagi begitu. Nah, tadi disampaikan dari Bu Aning Barawa ada permasalahan, bukan permasalahan sebenarnya, mungkin tantangan ya, tantangan sosial. Secara umum kan masyarakat sebenarnya tidak menolak frontal Bu ya. Jadi sebenarnya masyarakat Surabaya juga mendukung. Dari sisi ekonomi tadi sudah ada solusi ya dengan share anggaran. Dari sisi lingkungan itu tadi yang harus dilakukan kajian-kajian. Nah sekarang memang informasinya memang dilakukan kajian yang terus menerus karena ini juga untuk menyeimbangkan tadi permasalahan yang lain seperti itu. Baik, jadi kendala selalu ada Pak ya, tapi terlalu optimis ya, selalu optimis dalam hal ini. Dan memang perencanaan ke depan Bu Aning, rencananya ini Surabaya ini akan dibuat seperti apa Pak untuk tata kelola terkait mengenai perencanaan jalan ini, rencananya begitu? Perencanaan jalan khusus untuk underpass atau over flyover Taman Pelangi begitu ya. Jadi diharapkan nanti ke depan bisa, kita kan mau ada juga rumah sakit Surabaya Selatan gitu ya. Jadi bisa menggeliatkan ekonomi di kawasan Surabaya Selatan untuk penguatan penguatan geliat ekonomi di masyarakat ini. Pada akhirnya kita menginginkan supaya flyover atau underpass itu dibangun di samping fungsi utamanya untuk mengatasi kemacetan yang ada di wilayah Surabaya Selatan. Sehingga ini ada dua versi yang kita kirimkan ke pusat ya. Kalau misalnya itu menjadi flyover, maka dengan pembiayaan yang jauh lebih besar. Kemudian, tapi dari sisi estetika itu tentunya juga nanti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kota Surabaya. Dan juga biayanya jauh lebih mahal dan estetika lebih bagus, pemeliharaannya lebih mudah. Tapi kalau underpass ini nanti juga bisa menjadi seperti di luar negeri ya. Kalau underpass ini juga menjadi target wisata sendiri bagi masyarakat Kota Surabaya karena posisi di bawah, atasnya nanti bisa menjadi RTH, taman begitu ya bagi Kota Surabaya. Dan ini tentunya menjadi satu daya tarik karena posisi sekarang juga Taman Pelangi itu juga menarik sekali ya. Posisi di tengah, kemudian juga secara view juga sangat luar biasa sehingga ke depan diharapkan bisa menguatkan objek-objek wisata yang ada di Kota Surabaya, termasuk fungsi RTH-nya akan dibuat semanis, secantik dan seestetis mungkin bagi masyarakat. Kalau Anda disuruh meminta memilih begitu Bu Aning, Anda pilih yang mana, flyover-nya atau underpass-nya? Ya, yang kalau dari sisi anggaran jauh lebih murah underpass gitu ya, meskipun nanti kalau kita itu tadi terkait dengan banjir ya. Banjir itu kan akan membalik aliran, sehingga kalau kita membalik aliran itu ada beberapa biaya juga yang harus dikeluarkan, seperti beberapa jembatan karena membalik aliran yang harusnya menuju ke Surabaya Timur itu nanti dikembalikan ke hulunya di Surabaya Selatan. Saya sebagai penghuni, ditanya secara pribadi, saya sebagai penghuni warga Surabaya Timur, saya pasti memilih underpass karena airnya dibalik, tidak menuju ke tempat saya. Nah, masyarakat Surabaya Timur ini pasti akan sangat bergembira gitu ya. Pengurangan alirannya sangat besar begitu. Di samping memang APBD jauh lebih murah. Begitu ya, warga Surabaya Timur bukan saya. Baik. Dan kalau kita berbicara kembali mengenai tadi ya, kalau umpama nih Pak, kalau kita berbicara mengenai apa yang memicu secara langsung di daerah area Taman Pelangi ini bisa begitu macet sekali Pak. Sebenarnya karena trafiknya atau pengaturan lalu lintasnya yang kurang begitu, atau memang karena merupakan titik berkumpul dari berbagai arah yang sudah ada? Ya, jadi case-nya di lapangan itu adalah hambatan orang dari selatan mau ke timur atau dari timur mau ke utara. Jadi intinya yang belok kanan ini ya, jadi belok kanan. Jadi yang manapun yang membelok kanan untuk putar balik ini pasti kan menjadi hambatan tersendiri. Kalau belok kiri lebih mudah. Nah ini adalah konteks yang menjadi problem sehingga
yang menjadi solusi adalah memanajemen agar belokan tersebut tidak menjadi terhambat. Atau belokan tersebut tidak menghambat yang semestinya lurus, lempeng-lempeng saja, harusnya tidak ada halangan. Begitu. Secara prinsip yang paling penting itu. Oke, baik. Kalau kita berbicara Bu Ani kembali terkait mengenai proyek underpass yang ada di Mejen Sungkono, apakah menurut pandangan atau kacamata Anda pribadi cukup sukseskah begitu bisa mengurai kemacetan yang sudah ada? Ya, jadi underpass Mejen Sungkono itu alhamdulillah kalau selama ini permasalahannya bukan di kemacetan ya. Permasalahannya di banjir gitu kan. Jadi sebetulnya kalau ditanya mengurai kemacetan berdasarkan data gitu, data yang diberikan oleh Dinas Perhubungan itu sudah jauh berkurang ya, tidak ada sisi kemacetan. Yang ada laporan yang masuk selama ini selalu setiap kali musim penghujan dengan durasi yang tinggi itu pasti banjir. Meskipun kalau kita hubungkan dengan underpass, saya melihat di sini konteksnya tidak berhubungan gitu. Banjir dengan dibangunnya underpass tidak berhubungan. Jadi memang underpass ini menjadi solusi yang luar biasa untuk mengatasi kemacetan di wilayah Mejen Sungkono. Kalaupun permasalahan, karena kita sering hearing di DPRD terkait dengan Mejen Sungkono, tapi bukan pada sisi kemacetan yang serius begitu ya. Ya banjirnya ya. Banjir, kemudian ada juga mungkin faktor kecelakaan ya, karena di situ ada beberapa titik-titik pembangkit ya, kalau istilahnya di sub itu unit pembangkit, baik itu karena padatnya unit usaha maupun di situ ada sekolah juga. Jadi sebetulnya bukan pada faktor kemacetan karena volume, karena sudah ada underpass, tapi sarana prasarana dari Dinas Perhubungan yang belum mencukupi terkait dengan Mejen Sungkono, sehingga kita minta kemarin Dinas Perhubungan membuat andalalin, karena ternyata banyak sekali unit pembangkit di situ penyebab ramenya jalan yang belum mempunyai andalalin. Jadi kalau andalalinnya masing-masing dibuat dan dibuat andalalin kawasan, itu selesai insya Allah. Karena underpass sudah sangat membantu sekali. Baik, kita jeda dulu Pak Indra, kita berikan tanda koma terlebih dahulu, kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa jangan beralih kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Banyak informasi kita sajikan di Jawa Pos Update. Semua ada di sini. Kementerian Kesehatan ikut terlibat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Satu persatu bus angkutan Nataru mulai berdatangan ke dalam terminal bus. Lontong kikil konir ini memiliki rasa yang khas, sehingga selain lezat juga dikenal empuk dan mudah untuk dikunyah. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Ya, baik pemirsa, kita menyambung lagi mengenai perbincangan kita, itu proyek underpass solusi urai kemacetan kawasan Taman Pelangi. Saya ingin membidik kembali kepada Pak Indra. Pak Indra, tanggapan Anda secara pribadi terkait mengenai proyek yang sudah ada, underpass yang ada di Mejen Sungkono. Nah, kembali lagi dengan pertanyaan yang sama. Ya, jadi setuju dengan Bu Aning tadi bahwa secara umum proyek underpass di Mejen Sungkono itu saya bisa sampaikan sukses sebenarnya. Karena kita bisa melihat perbandingan ya. Sebelum ada underpass tersebut dan yang sudah ada, tentu dirasakan lebih tidak crowded, walaupun ya tentu saja ada tantangan lagi yang muncul dengan adanya jalan yang lebih mulus. Tentu orang lebih suka berkendaraan lagi di situ, itu sudah suatu hal yang sering terjadi seperti itu. Nah, kondisi ini dapat menjadi pelajaran buat kita semua bahwa underpass ini pertama paling tidak bisa dilakukan. Nah, jadi pasti bisa dilakukan, optimis bisa dilakukan. Yang kedua, bahwa ada dampak positif begitu. Dan yang ketiga mungkin tadi disampaikan bahwa ternyata
ada beberapa hal yang menjadi tantangan seperti banjir dan sebagainya yang bisa menjadi pelajaran juga buat yang diayani, sehingga bisa menjadi hal yang diperhatikan di awal. Itu menurut saya jadi gitu. Jadi menurut saya kalau secara ringkas saya bisa katakan itu cukup sukses. Baik. Nah, kita kalau berbicara Pak mengenai case pembangunan atau proyek underpass yang ada di Taman Pelangi ini Pak. Kalau kita berbicara karena saya warga Sidoarjo begitu pada saat ada pembangunan flyover yang ada di Aloha, betul Pak ya? Itu otomatis kan ada pengalihan jalan begitu, dan pada saat itu banyak sekali kendaraan bermotor yang menggunakan pedestrian, jalan yang digunakan pejalan kaki untuk bisa melawan arus, untuk bisa memotong secara langsung. Nah, ini cukup sangat luar biasa Pak terjadi dan juga menjadi salah satu kebiasaan warga sekitar dalam mencoba untuk mempercepat alurnya dibandingkan kalau kita melewat bypass Juanda. Nanti apakah jadi kasus semacam seperti itu juga Pak? Bisa diantisipasi hal-hal semacam seperti itu? Ya, kalau masalah itu sebenarnya terkait dengan kesadaran kembali ya, kesadaran masyarakat yang pertama gitu. Yang kedua, bahwa hal tersebut masih bisa diantisipasi. Tentunya bisa diantisipasi. Tentunya dengan pengaturan yang lebih ketat, ada petugas mungkin, kemudian ada rambu-rambu tertentu atau ada barrier-barrier tertentu yang membuat orang mau tidak mau harus memilih jalan yang sudah disediakan dan tidak melampaui jalan yang memang bukan haknya. Seperti itu. Mestinya itu sudah ada manajemen project, yang harus difikskan dan harus disetujui bersama. Baik Bu Ani, kita kembali. Kalau kita berbicara mengenai Jalan Ahmad Yani, ini adalah merupakan main street ya, jalan utama Bu. Apakah bisa dipastikan pada saat proses atau proyek pembangunan ini berlangsung, tingkat kemacetan itu bisa diatasi dengan cukup baik, bukan tambah macet lagi, tambah menumpuk atau bahkan mengganggu beberapa aktivitas jalan yang lainnya? Ya, jadi memang secara SOP gitu ya, secara SOP ketika di situ ada berjalan proyek pembangunan, maka lintas OPD, baik itu Dinas Perhubungan, kemudian DSDABM, kemudian DPRKPP, lintas OPD semuanya akan berkontribusi untuk menghilangkan kemacetan. Dan selalu pasti sudah ada andalalin manajemen rekayasa lalu lintas ya, rekayasa lalu lintas yang dibuat oleh Dinas Perhubungan. Setiap kali ada proyek pasti, dan kami juga dari DPRD Kota Surabaya pasti akan melakukan proses pengawasan untuk menjamin kemacetan di wilayah proyek itu tidak terjadi. Apalagi itu tengah kota ya, mendekati perbatasan Surabaya Sidoarjo. Sebagaimana Mas Pucok dari Sidoarjo khawatir terhadap kemacetan, tentunya ini juga menjadi perhatian tersendiri bagi kami untuk terus bersinergi untuk mengatasi kemacetan ini sebaik mungkin. Baik, kalau tadi Bu Ani mengatakan bahwasanya hearing di DPRD banyak sekali keluhan terkait mengenai kemacetan yang sudah ada. Apakah dengan proyek underpass ini bisa dipastikan bahwasanya merupakan solusi dari proses kemacetan yang sudah ada begitu Bu di Jalan Ahmad Yani sendiri? Dinas Perhubungan sudah melakukan proses kajian gitu ya, sudah melakukan proses kajian terhadap 25 titik kemacetan bersama dengan pakar dari beberapa tempat. Setahu saya dari ITS begitu ya, bahwa 25 titik kemacetan salah satunya yang ada di Taman Pelangi atau Bundaran Dolok ini, itu salah beberapa rekayasa sosial, beberapa rekayasa lalu lintas yang akan menyelesaikan masalah kemacetan. Di samping underpass atau nanti flyover itu juga ada beberapa rekayasa kemacetan yang lain, yang itu sudah berdasarkan kajian, berdasarkan perhitungan gitu ya, perhitungan terhadap tadi disampaikan Pak Indra, volume yang ada di situ, insya Allah sudah secara holistik, sehingga insya Allah bisa dipastikan bahwa kemacetan itu akan terurai dengan adanya underpass atau nanti flyover. Baik, Pak Indra, kalau kacamata Anda, kalau kita berbicara mengenai SOP atau standar operasional prosedur yang sudah ada, kalau semuanya terjadi proses pembangunan atau proyeksi pembangunan secara langsung ini butuh waktu berapa lama? 4, 5, 6 bulan atau berapa lama biasanya? Rata-rata pengalaman Anda? Ya, kalau ini kita ambil dari pengalaman umum ya. Atau mungkin kalau tidak salah sebelumnya di tahun-tahun kemarin sudah pernah disampaikan oleh beberapa pihak, diantaranya mungkin wali kota dan sebagainya, sudah ada perkiraan. Kalau perkiraannya memang sekitar 13 bulan kalau kita lihat secara umum. 13 bulan ya Pak? Waktu itu. Tentunya ada perkembangan kajian lagi yang mungkin waktu itu juga sudah mengasumsikan beberapa resiko-resiko yang terburuk mungkin jadi. Jadi bisa jadi ada beberapa hal yang ternyata mudah dikerjakan di lapangan bisa lebih cepat lagi. Nah, terutama di awal, karena di awal pasti harus memitigasi tadi saluran mana, kemudian jaringan gas mana, jaringan telekomunikasi mana yang harus di-maintain, jangan sampai itu juga terganggu. Nah, itu yang menjadi problem di beberapa hal.
Nah, terus kemudian untuk Taman Pelangi ini apakah ada penambahan-penambahan khusus Bu seperti fasilitas lanjutan begitu untuk bisa lebih memaksimalkan kualitas dan juga hasil estetika yang sudah ada begitu nantinya untuk taman kota? Ya, jadi kalau dari sisi penganggaran maupun perencanaan terkait dengan Taman Pelangi itu masih pada sisi jalan saja, fungsi jalan dan fungsi RTH. Sehingga untuk fungsi jalan dan fungsi RTH itu bisa nanti berkembang gitu ya. Cuman di sini perencanaannya belum sampai kepada berkembangnya akan seperti apa. Baik. Yang jelas RTH-nya itu biasanya akan memberikan nilai plus atau nilai lebih untuk estetika dan sekaligus juga bisa menjadi objek wisata baru bagi masyarakat Kota Surabaya. Baik, ini kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break kembali sejenak. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Nah, pemirsa, ini merupakan suatu hal yang menyenangkan bagi warga Kota Surabaya. Tentunya ada pembenahan dan juga ada peningkatan kualitas jalan raya begitu ya, Bu Ani dan juga Pak Indra. Bahwasanya bisa mengurai kemacetan, tingkat estetika cukup bagus. Jadi kita tuh warga Surabaya juga lebih bangga begitu memiliki Kota Surabaya. Dan kalau kita berbicara mengenai perda yang sudah ada, apakah ada perda khusus Bu tentunya ke depannya nantinya untuk bisa mengatur transportasi yang ada di Kota Surabaya sendiri? Ya, insya Allah kami sebetulnya di Komisi C barusan menyelesaikan beberapa pansus terkait dengan Kota Surabaya, daya tariknya luar biasa. Pansus RPJMD, kemudian pansus RT/RW salah satunya dengan Pak Indra. Nah, yang sekarang sedang kita kerjakan, sedang proses uji publik ya, belum sampai ke pansus, itu raperda terkait dengan transportasi publik, di mana transportasi publik itu akan menjamin keamanan, kenyamanan, sekaligus juga kemacetan yang ada di Kota Surabaya. Kalau yang tadi RT/RW itu juga akan ada jalur transportasi yang memindahkan dari tengah ke pinggir nih, Pak Indra. Jadi tidak lagi di tengah nanti pusat kemacetannya, bisa diurai dengan adanya JLT dan SER. SER itu Surabaya East Ring Road, jadi mendekati mangrove. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian di raperda transportasi itu nanti kita juga akan godok. Kalau di luar negeri itu kan ketika kita berpindah kota ataupun berpindah negara begitu, tidak diperkenankan untuk menggunakan kendaraan pribadi, harus bayar pajak, terus kemudian harus menggunakan kartu khusus, harus menggunakan transportasi publik. Nah, Surabaya ini juga sedang menggagas antara Surabaya dengan Gerbang Kertosusilo termasuk juga Sidoarjo begitu ya, sedang menggagas bahwa nanti masyarakat di luar kota yang masuk ke Kota Surabaya tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi, tapi harus menggunakan transportasi massal. Dan kebetulan di milestone-nya Dinas Perhubungan terkait dengan transportasi publik, termasuk juga sekarang ini kita akan ada jalur khusus BRT di RT/RW juga muncul begitu ya. Belum lagi kereta nanti SLLR nih Pak Indra. Nah, itu sebetulnya upaya pemerintah Kota Surabaya di samping membangun underpass dan flyover tadi sebetulnya yang lebih modern lagi itu transportasinya kita kuatkan, Mas Pucak. Jadi Mas Pucak nanti masuk ke Surabaya itu dengan nyaman naik transportasi publik begitu ya, yang betul-betul murah tapi juga masuk itu kita tidak keringetan gitu ya, karena sudah SPM-nya sudah standar yang luar biasa, ber-AC dan yang lain-lain. Jadi warga Surabaya tidak perlu khawatir lagi, insya Allah nanti di Surabaya akan memberikan kenyamanan. Luar biasa. Nah, Pak Indra, untuk proyek underpass di Taman Pelangi sudah pasti on progress ya Pak Indra ya. Rencana kedepannya lagi pembenahan apa lagi Pak yang perlu dilakukan di Kota Surabaya? Ya, tadi sempat disinggung oleh Bu Aning bahwa memang
Kalau kita bicara tentang transportasi, transportasi perkotaan, infrastruktur jaringan wilayah begitu di dalam penataan ruang misalnya, maka kita bicara dengan hal yang lebih kompleks lagi. Jadi sistem transportasi ini tentu meliputi berbagai hal. Ya ini transportasi publik tadi sudah disampaikan, kemudian juga transportasi yang sifatnya pribadi pun juga sebenarnya dapat termanage dengan baik dan berimbang dengan transportasi publik tadi. Nah, menyelesaikan permasalahan transportasi memang tidak bisa hanya di underpass atau overpass di Ayani saja. Tidak bisa seperti itu saja. Jadi harus banyak hal. Tadi disampaikan yang harus dilihat adalah transportasi ini konteksnya adalah mengantarkan orang dan barang. Nah, orang dan barang yang diantarkan ini harus cukup ruangnya. Nah, jadi contoh tadi misalnya selama ini kita anggap saja secara teknis ya, anggap 10.000 orang yang melalui satu jalan. Ketika 10.000 itu diwakili oleh 10.000 kendaraan, tentu akan berat. Kalau diwakili oleh misalnya 500 kendaraan, tercermin dengan transportasi publik massal misalnya, tentu ini akan menjadi lebih mudah. Konteks seperti itu yang harus dikembangkan. Kemudian juga membagi pelayanan kota. Jadi sekarang yang jadi pertanyaan adalah siapa saja yang melalui Ayani. Ternyata kan tadi sudah saya sampaikan tidak semua orang yang memang mau ke Ayani, tapi juga yang mau ke Surabaya Barat, ke Perak, kemanapun juga melalui Ayani. Nah ini yang harus terpecah tadi dengan membuka jaringan jalan yang lebih konkret yang menghubungkan titik-titik pertumbuhan di kota Surabaya dengan wilayah sekitarnya. Nah inilah yang saya sampaikan adalah sebagai perencanaan yang sifatnya lebih komprehensif dan holistik. Baik, luar biasa. Kita masih menyisakan satu segmen, Pak Indra dan juga Bu Aning. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali, tentunya setelah yang satu ini. Face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Cowpos TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir dengan program acara bincang-bincang dengan bahasan kita pada malam hari ini, proyek underpass solusi urai kemacetan di kawasan Taman Pelangi. Dan luar biasa tadi sempat disampaikan oleh Bu Aning dan juga Pak Indra terkait mengenai progres dan juga perencanaan ke depan dan sebagainya. Harapannya segera terlaksana dengan cukup baik dan juga perencanaan terkait mengenai sarana transportasi di kota Surabaya juga jauh lebih baik lagi. Meskipun saya tinggal di Sidoarjo, tapi KTP saya KTP Surabaya, Pak, jadi saya bangga dengan Surabaya. Baik, Bu Aning, saya boleh terlebih dahulu dari Anda, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa Cowpos TV, mungkin pesan dan juga catatan kecil terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Silakan, Bu. Ya, semoga perencanaan tata ruang kota Surabaya ini memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat kota, dan diharapkan juga semoga pembangunan flyover atau underpass ini segera bisa menjadi solusi kemacetan bagi masyarakat kota Surabaya, sekaligus ke depan juga tidak memberikan dampak gitu ya. Betul-betul kemanfaatan yang diberikan bukan lagi dampak, baik itu dampak banjir maupun dampak-dampak sosial dan lingkungan yang lainnya, sehingga ke depan untuk proses pembangunan juga betul-betul memperhatikan semua aspek yang dimungkinkan untuk menjadi dampak bagi warga kota Surabaya. Dan harapannya ke depan underpass maupun flyover yang akan dibangun ini selain memberikan solusi kemacetan juga menjadi daya ungkit ekonomi, dan semoga betul-betul bermanfaat bagi warga kota Surabaya. Baik, luar biasa. Pak Indra, silakan menambahkan, Pak. Ya, baik. Dengan adanya underpass ini maka kita berharap banyak ya untuk mengurai permasalahan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kemudian dengan adanya underpass atau mungkin nanti flyover begitu, maka kota Surabaya bisa lebih fleksibel, lebih luas dalam memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat dan juga terhadap seluruh aktivitas ekonomi, sosial maupun budaya
yang memang memanfaatkan jaringan pergerakan yang ada di kota Surabaya. Maka dengan demikian underpass ini harapannya adalah memicu berbagai macam inovasi-inovasi baru untuk manajemen lalu lintas lebih geliat lagi, untuk menumbuhkan angkutan publik lebih bagus lagi, lebih memudahkan lagi masyarakat untuk saling berinteraksi. Dan juga tadi terakhir adalah untuk meningkatkan keindahan kota Surabaya. Gitu. Sekali lagi dengan pembangunan underpass tidak akan mengurangi area saluran air, Pak ya? Tidak, harusnya tidak. Harusnya bisa menumpang untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan atau kapasitas saluran air. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih Pak Indra, Bu Ani, Madu Sumarniwa sudah bisa berbincang dengan Anda berdua. Kita ketemu kesempatan dan sukses untuk Anda berdua. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Puncari Sali mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.